Hai semua, jumpa lagi di channel Indra Firsa. Ini adalah channel family. Di sini aku pengen bahas kisah-kisah horor. Kisah horor. Di sini aku ditemani adikku. Oke. Kita akan bahas tentang beberapa kata yang ini kita juga tulis ya. Beberapa kata yang tidak boleh disebutkan di beberapa tempat-tempat di Indonesia. Oke, daripada berlama-lama, kita langsung aja mulai. Yang pertama ada lada di Dago Pakar, Bandung. Kalian pasti tahu dong di sana ada gua Jepang dan gua Belanda. Gua itu sih sering banget dikunjungi oleh masyarakat ya. Tapi ada satu pantangan yang tidak boleh dilanggar, yaitu mengucapkan kata lada. Lada ini bukan bumbu masakan, tapi di sini lada di sini ada nama salah satu tokoh terkenal di masa Belanda yang bernama Eyang Lada Wisesa. Ini sangat dihormati, jadi banyak hantu-hantu di sana takut dengan Eyang ini. Oke, jadi kalau misalnya kita menyebut kata lada di dalam gua Jepang maupun gua Belanda, kita akan kesurupan dan suasana situ akan sangat mencekam. Seperti ada suara tapak di kuda yang berlari sangat kencang, dan ada tangisan seorang wanita naik apa seperti ini. Oke, di sini aku juga ada satu cerita sekelompok orang yang hendak pergi ke gua ini. Jadi mereka itu beberapa orang ya, aku nggak tahu berapa. Kebalik mukanya. Sila benerin itu dulu deh. Mereka ditemani oleh satu orang pemandu. Dari awal sudah diingatkan tidak boleh mengatakan kata lada ini. Mereka bertanya, kenapa tidak boleh mengatakan kata itu? Dijelasinlah ceritanya. Dan saat mereka masuk ke gua itu, dilanggar, mereka menyebutkan kata itu. Jadi kenapa kita tak boleh ucapkan kata lada? Dan si pemandunya itu marah, kenapa kau mengucapkan kata lada? Kalau aku sudah bilang tidak boleh. Tapi bagaimanapun mereka sudah melanggar dan mereka harus terima konsekuensinya. Jadi selama kemudian si pelontar kata itu kesurupan, pingsan gitu, dan suasana berubah sangat menyeramkan gitu. Dan mereka pun memutuskan untuk ke orang pintar, mereka pun meminta maaf, dan ya itu dah ceritanya. Dan yang kedua ada mengatakan hewan kampung di Gunung Hibata, Gorontalo. Jadi dimaksud hewan kampung ini bukan hewan kampung, kita boleh menyebutkan kata hewan kampung, bukan. Tapi kita tak boleh mengucapkan hewan-hewan kampung, nama-namanya, misalnya sapi, gitu-gitu, kucing, gitu, hewan yang tidak hidup di hutan. Kenapa? Aku juga nggak tahu penyebabnya apa ya. Dan sini juga sama seperti tadi, aku punya satu cerita yang bikin kita semua juga merinding. Cerita ini berawal dari sekelompok orang yang bepergian ke Gunung Hibata, Gorontalo. Dan saat di atas puncak, mereka melihat tanah yang sangat subur, dan salah satu orang mengatakan kata, ini tanahnya subur, cocok untuk ternak sapi. Nah, tersebut di situ kata sapi. Dan situ juga cuaca yang tadinya cerah ya, lagi pada kamu cerah, pokoknya masih sejuk udara di situ, langsung hujan lebat, badai tak henti-henti. Akhirnya mereka memutuskan untuk turun. Mereka bergandengan tangan karena kabut-kabut menghalangi mereka. Pokoknya kabut-kabut banyak banget. Sesampainya di bawah,
Nah, ada orang yang melihat mereka basah kuyup, akhirnya mengatakan, apa kalian menyebutkan nama hewan-hewan kampung di atas tadi? Mereka pun berpikir-pikir kembali, mengingat-ingat kata-kata yang mereka ucapkan sebelumnya, dan itu dia. Baru sadar mereka menyebutkan nama sapi. Akhirnya dinasihatlah orang-orang itu, diceritakanlah, tak boleh mengucapkan kata itu di sini. Lah kenapa? Saya juga nggak tahu. Emang itu pantangannya. Baru itulah mereka. Nah itu dia cuman 2 sih, karena durasi videonya takut terlalu panjang, dan nanti part 2 nya aku bikin 2 juga seperti ini di next episode ya. Oke. Segini dulu cerita kali ini, dan besok kita akan mulai lagi ya sepertinya, tapi kayaknya kita lebih pagi, lebih cerah daripada ini. Kita pakai lampu. Ini kita malam, cerah banget. Malam misalnya ini jam 6:30. Habis ini kita juga mau bikin video lagi ya, dan nanti tunggu aja video-videonya di channel Indra Firsa. Oke. And bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.